Baik, berarti selesai ya untuk pembacaan dari ayat 196 sampai 206 ya. Di halaman 176 ini kita lanjutkan dengan tadabbur ayat-ayat yang sudah kita baca. Ya, mulai ayat 196. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas shalihin. Qala Allah azza wa jalla, inna waliyallahu, sesungguhnya wali Allah, pelindung ya. Inna waliyi ya. Sesungguhnya waliku ya, bukan wali Allah tapi waliyi itu wali terus ada ya-nya, itu adalah saya. Sesungguhnya pelindungku ya, itu adalah Allah begitu ya. Sesungguhnya waliku maksudnya pelindungku, penolongku adalah Allah. Alladzi nazzala al-kitab, yang telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Qur'an. Ya. Wa huwa yatawallas sholihin, dan dia adalah ya yang melindungi orang-orang yang soleh. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada nabinya Sallallahu alaihi wasallam ya, karena ini masih hubungannya dengan ayat 195 ya, yaitu ketika dikatakan di ayat 195 yang lalu itu kalimat kul ya, ada kalimat kul, yakni katakanlah ya Muhammad SAW, ud'u syuraka'akum tsumma kiduni fala tunzirun. Panggillah berhala-berhala kalian ya, yaitu yang disebut sekutu bagi Allah ya, kemudian lakukanlah makar atau tipu daya ya. Jadi maksudnya untuk mencelakaiku, untuk mencelakai Nabi SAW, silahkan kalau kalian memanggil mereka, fala tungzirun, dan jangan kalian tunda. Nah, kemudian lanjutannya adalah perintah ini. Perintah Allah kepada nabinya untuk mengatakan, ya, kepada Nabi SAW untuk mengatakan, inna waliyi, ya, Allah. Inna waliyi Allah. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah, ya. Nah, jadi pelindung yang Allah perintahkan untuk disebutkan atau sampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala ya, karena dia adalah yang ya, bisa memberikan perlindungan sesungguhnya daripada sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang musyrik yang tidak bisa berbuat apapun bahkan untuk dirinya sendiri, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak mudarat ya. Maka Allah perintahkan kita ya di situ kepada Nabi SAW, maksudnya berarti tentunya kepada kita semua juga, untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya pelindung ya, tempat kita bersandar, bertawakal ya, bertawakal hanya kepada Allah ya, sehingga kita ya harapkan ya pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yatawallas sholihin, dan dia adalah wali atau pelindung orang-orang yang soleh, tentunya orang-orang beriman ya dan mengerjakan amal soleh. Ya. Di sini disebutkan alladzi nazzalal kitab, menunjukkan bahwa ya Allah yang telah menurunkan Alkitab itulah yang akan menjadi pelindung kita ya, dan ini bisa menjadi ya sebuah gambaran bagi kita bahwa perlindungan Allah, pertolongan Allah itu bisa kita dapatkan diantaranya dengan kedekatan kita dengan Alkitab, dengan Al-Quran ya, karena dialah yang menurunkan Al-Quran, dialah yang melindungi kita ya. Maka interaksi kita dengan Al-Quran ya, kedekatan kita dengan membaca dan mentadabbur Al-Quran termasuk sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Sedangkan orang-orang yang ya atau apa-apa ya, ini ya sembahan-sembahan maksudnya, termasuk berhala-berhala yang kalian seru selain Allah, yakni yang kalian menyembah atau berdoa kepadanya ya, la yastati'una, mereka tidaklah mampu nasrakum, menolong kalian. Berhala-berhala itu atau sembahan-sembahan itu ya
tidak bisa menolong kalian. Wala anfusahum yang surun, bahkan terhadap diri mereka sendiri mereka tidak bisa memberikan pertolongan, ya, tidak bisa memberikan, ya, manfaat dan menolak mudarat, tidak bisa menolong dirinya sendiri, ya, apalagi orang lain yang menyembahnya, ya. Sehingga ketika seorang, ya, bergantung kepada selain Allah, ya, pada akhirnya dia akan kecewa karena dia bergantung kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan, tidak bisa memberikan manfaat, ya, bahkan tidak bisa, ya, melindungi dirinya sendiri dari bahaya apapun, ya. Wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubassirun. Dan jika tad'uhum ila al-huda, engkau, ya, menyeru mereka, yakni mereka orang-orang itu, ya, atau jika kalian menyeru mereka, yaitu maksudnya mereka itu para sembahan-sembahan itu, ya. Jika kalian menyeru sembahan-sembahan selain Allah, yaitu berhala-berhala dan semacamnya, atau apapun yang disembah selain Allah, ilal huda, yakni untuk bisa memberikan petunjuk, ya, maka la yasma'u, mereka itu tidak bisa mendengar, mereka tidak bisa mendengar. Wa tarahum yang zuruna ilaika, dan mereka, dan kalian melihat mereka, ya, yang zuruna ilaika, memandang kepadamu, wahum la yubsirun, padahal mereka tidak bisa melihat. Ya. Jadi berhala-berhala itu, ya, yang dibuat, ya, misalnya patung-patung seperti manusia itu, ya, kalau orang meminta, ya, menyeru atau berdoa kepada mereka, ya, mereka nggak bisa dengar, ya. Berhala-berhala itu tidak bisa mendengar. Nah, meskipun juga ketika, ya, ya, engkau melihat mereka dalam keadaan seolah-olah memandang kepada kita, ya, karena berhala itu ada matanya juga, ya, dibuat sedemikian rupa persis manusia misalnya. Kemudian dia seolah, ya, matanya itu ketika kita menghadap di depannya seolah memandang, ya, ya, engkau lihat mereka memandangmu, tapi mereka sebetulnya tidak bisa melihat, ya kan? Ya, ini sesuatu yang jelas, ya. Berhala, ya, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ya, apalagi memahami, ya, apalagi mengabulkan permintaan. Ya, pada umumnya sembahan selain Allah pun seperti itu. Tidak hanya berhala-berhala ini saja, termasuk mereka yang menyembah misalnya kepada orang-orang yang sudah, ya, di dalam alam kubur, ya, masih datangi diminta pertolongannya dan sebagainya. Mereka nggak bisa mendengar untuk mengabulkan permintaan kita. Ya, kalau bisa mendengar mereka nggak bisa, ya, mengabulkan permintaan kita. Ya, jadi jangan sampai seorang, ya, uh, tidak, ya, melihat sesuatu yang sudah jelas ini, ya, ayat ini jelas, ya, untuk untuk kita mengajak kita berpikir, ya, sesuatu yang jelas-jelas seperti itu saja, mengapa masih, ya, dijadikan sembahan, ya, yang tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan. Maka kemudian Allah SWT berfirman di ayat selanjutnya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudil afwa, jadilah engkau pemaaf, wa'mur bil urfi, dan, ya, suruhlah orang untuk berbuat ma'ruf, ya, kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini termasuk ayat yang, ya, memiliki nilai akhlak yang besar, ya, termasuk ayat akhlak terbesar di dalam Al-Quran. Bahwa di dalam berdakwah, ya, meskipun tadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan dan, ya, meminta nabinya SAW untuk mengatakan hal-hal yang telah disebutkan tadi, sebuah ketegasan dalam masalah tauhid, ya, tidak ada sembahan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menjelaskan secara logika, ya, bagaimana sembahan-sembahan selain Allah itu keadaannya seperti itu, ya, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan permohonan dan sebagainya. Ini jelas, ya, apa yang merupakan sesuatu yang tegas dalam Islam, ya, yakni masalah
peribadahan yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar seorang hamba bersandar ya hanya kepada Allah, bertawakal kepadanya, minta perlindungan kepadanya, karena sembahan-sembahan selain Allah itu tidak akan bisa melindungi, tidak akan bisa memberikan pertolongan, ya. Namun kemudian di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan ya kebenaran kepada mereka yang ya masih berada di jalan kejahiliahan, ya, ya, hendaknya menyampaikannya dengan hal-hal yang bisa membuat mereka justru ya tersentuh, ya, menjadi seorang pemaaf, ya, khudil afwa, sehingga ya ini menjadikan seorang dai yang menyampaikan dakwah itu ya itu akan dilihat dengan sosoknya yang ya tidak kasar, ya, dan kemudian ketika ada provokasi pun tidak langsung dibalas, ya, karena biasanya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Islam, ya, tidak suka dengan apa yang disampaikan dari apa yang merupakan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka kemudian melakukan hal-hal yang bersifat ya penyerangan ataupun memprovokasi untuk ya membenci dan sebagainya dengan cara-cara yang buat ya hal yang bisa memunculkan pertikaian. Nah, maka kita diberitakan untuk menahan diri, ya, khudil afwa, jadilah pemaaf, tidak ya terpengaruh atau terpancing dengan provokasi-provokasi orang-orang yang tidak menyukai ya dakwah atau tidak menyukai ya Islam secara keseluruhan. Dakwah butuh kelembutan, ya, butuh kebijaksanaan. Sehingga Allah katakan, ya, khudil afa wa amur bil urfi. Tetap perintahkan untuk mengerjakan yang baik, ya, mengerjakan yang ma'ruf, ya. Nah, bagaimana orang-orang yang terus ya melakukan provokasi-provokasi dan terus melakukan hal-hal yang bisa membuat terpancing kaum muslimin, ya, maka kata Allah, wa'rid anil jahilin. Ya, hendaknya engkau berpaling dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang memang tidak mau menggunakan akalnya, ya, sehingga mereka hanya sekedar emosi dan hanya sekedar ya mau meluapkan ya kemarahannya. Berpaling, hendaknya jauhi. Karena mungkin masih ada orang-orang yang masih bisa diajak bicara, masih ada yang bisa diajak untuk menggunakan akalnya. Nah, orang-orang inilah yang Allah perintahkan tadi. Jadilah pemaaf, suruhlah yang baik, ya. Nah, orang-orang yang memang sudah ya keras hatinya, ya, orang-orang yang sudah tidak ya, sudah menutup dirinya dari mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Berpalinglah dari mereka. Wa'rid anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun, dan jika ya datang menggodamu ya syaitan ya dengan suatu godaan, ya, jika syaitan mengganggumu ya dengan sebuah gangguan, ya, maka fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita menghadapi orang-orang jahil, ya, orang-orang hanya ya menuruti emosinya, menuruti egonya, ya, amarahnya. Ketika kita tidak bersabar, ya, padahal kita sudah berusaha untuk itu, ya. Ya, ketika di ayat tadi Allah perintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang ya bisa menahan diri dari ya sikap-sikap provokasi tadi. Nah, ini biasanya syaitan pun ikut campur untuk semakin membuat panas suasana, ya. Ya. Di saat kita sebetulnya ingin marah terhadap ya mereka, ya, di saat kita juga merasa ya ya disakiti oleh mereka, di saat kita sebetulnya sudah berusaha untuk menahan diri, ya, syaitan berusaha ya untuk menjadikan ya apa yang ada itu semakin ya bisa memunculkan ya permusuhan dan ya pertikaian yang lebih besar. Ya. Maka ketika syaitan memunculkan was-was, memunculkan atau menginginkan hal seperti itu, hendaknya kita berlindung kepada Allah. Ya, fasta'id billah. Innahu sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui.
Ya, jadi banyak sekali konflik yang terjadi bermula dari ya bisikan syaitan atau ketika sebetulnya itu adalah suatu yang masih bisa diredam, syaitan semakin ya menimbulkan hal ya yang menjadikan bara itu membara kembali, ya api itu membara kembali. Ya, nah berlindung dari syaitan ya dengan ya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan darinya ya, membaca ta'awud ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim ataupun berzikir pada Allah berzikir dalam hati kita ya sebagai perlindungan hati kita dari godaan syaitan ya berzikir dengan mengucapkan ya kalimat-kalimat ya memuji Allah Subhanahu wa taala ya, supaya hati kita tetap terjaga. Ya, ini bentuk-bentuk ya penjagaan diri dan hati kita dari godaan syaitan. Wa imma sudah ya, sekarang 201 ya. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasy syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasy syaitan, ya apabila ya menyentuh mereka ya ta'ifum minasy syaitan, ya ini apa bayang-bayang gangguan dari syaitan ya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi oleh ya apa yang datang dari syaitan yaitu ta'ifun minasyaiton ini bisa berupa pikiran jahat ya pikiran untuk berbuat dosa ya. Yang kadang-kadang memang datang bisikan dari syaitan waswas dari syaitan untuk ya berbuat seperti itu maka tatkala itu terjadi tadzakkaru orang yang bertakwa itu tadzakkaru mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, wa faidahum mubsirun ya maka ketika itu mereka ya bisa melihat yakni bisa melihat kesalahan-kesalahan ya dirinya ya, supaya tidak kemudian terbawa oleh ya apa yang dibisikkan oleh syaitan tadi. Jadi ciri orang bertakwa di sini disebutkan adalah ya, apabila mereka diganggu oleh syaitan ya digoda oleh syaitan ya, itu cepat sadar dan kemudian kembali ya kalaupun misalnya sudah terlanjur ya mengikuti bayang-bayang ya pikiran yang dibawa oleh syaitan dia kemudian kembali menghilangkan ya pikiran-pikiran buruknya tersebut. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang nggak pernah ya diganggu oleh syaitan, justru syaitan akan selalu mengganggu dan menggoda ya dan bukan pula orang yang kemudian benar-benar tidak bisa tergoda, mungkin saja dia tergoda, mungkin saja dia terjatuh, tetapi dia akan segera sadar, tidak terus-menerus di dalam ya apa kesalahan yang dia lakukan. Ketika dia sadar, ya dia melihat ya apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan dan dia pun akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana kita mengetahui dari hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam, semua manusia itu ada saja kesalahan yang dilakukan ya. Ya, disadari ataupun tidak ya. Tapi yang terbaik adalah orang yang salah adalah orang yang mau bertobat. Nah, ini orang bertakwa. Meskipun dia dibayang-bayangi pikiran jahatnya, artinya dia mungkin sudah berpikir untuk melakukan dosa, berpikir untuk melakukan kejahatan. Ya, dan itu biasanya ada ya bisikan setan yang ya masuk ke dalam dirinya. Ingin berbuat suatu hal yang merupakan bentuk dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat itu sebelum dia ya melakukan kejahatannya atau perbuatan dosa atau kemaksiatannya, dia langsung ingat Allah. Ya, dia ingat Allah dan dia kemudian tahu, oh iya ini kesalahan, maka dia pun kembali. Ya, ataupun kalaupun dia hampir melakukannya, ya, dia pun ya segera sadar. Ya, ini orang yang bertakwa. Ya, ataupun kalau akhirnya dia ya karena mungkin terlambat sadarnya dan jatuh dalam kesalahan, ya, dia masih bisa mengingat dan melihat bahwa itu kesalahan, ya. Dia tidak membenarkan kesalahannya, dia pun kemudian sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya cepat kembali. Orang yang bertakwa adalah orang yang cepat kembali kepada Allah, ya. Ya, ketika dia jatuh ke dalam kesalahan, ya, atau dia belum sampai jatuh ke dalam kesalahan, maka itu lebih baik lagi kalau dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqassirun. Wa ikhwanuhum, dan saudara-saudara mereka. Ya, mereka ini maksudnya para syaitan tadi ya. Saudara-saudara syaitan ini ya tentunya dari kalangan orang-orang kafir, orang fasik ya, teman-temannya itu kan. Itu yamuddunahum, membantu mereka. Ya, membantu syaitan-syaitan itu. Fil ghayyi, ya, di dalam melakukan penyesatan ya, dalam menyesatkan ya manusia. Tsumma la yuqassirun, ya, kemudian mereka ya tidaklah berhenti dalam melakukan itu. Terus-menerus ya, tidak henti-hentinya untuk menyesatkan. Ya, jadi ini para pengikut syaitan ya, orang-orang yang menjadi pengikut yang mana mereka selalu mengikuti keinginan syaitan, yaitu orang-orang yang semakin tenggelam di dalam dosa ya, tidak sadar dengan dosanya tadi. Ya, kalau orang bertakwa segera sadar, kalau mereka terus tenggelam ya. Dan bahkan mereka tidak cukup dengan dosa bagi dirinya, mereka pun juga ya, melakukan ya hal yang sebagaimana ya menjadi apa yang merupakan ya keinginan syaitan, yaitu menyesatkan orang lain ya, mereka pun ikut di dalam ya usaha untuk menyesatkan orang lain ya, agar sama-sama berbuat dosa, kemaksiatan, dan tidak berhenti ya. Maksiat yang terus diikuti membuat hati semakin gelap ya, semakin susah untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi intinya ya, kalau kita ya bertakwa seperti tadi ya, segera sadar kalau kita salah ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak akan terjadi seperti di ayat 202 ini ya. Kalau tidak segera menyadari kesalahan dan terus bahkan ya berlarut-larut dalam kesalahan ya, akhirnya tenggelam dalam kesalahan, akan menjadi bagian dari ya orang-orang yang dijadikan sebagai ikhwanus syayatin. Ikhwanus syayatin, saudara-saudara syaitan ya. Dan syaitan akan semakin senang dengan orang-orang ini ya, sebagai pengikut-pengikutnya. Wa idza lam tatihim bi ayatin qalu laula istabaitaha قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Dan apabila engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, lam ta'tihim bi ayah, tidak membacakan kepada mereka suatu ayat ya, tidak mendatangkan ayat kepada mereka, qalu, mereka berkata, laula tabaitaha, mengapa tidak engkau buat sendiri saja ayat itu? Ya, jadi ketika ayat itu belum turun dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW pun belum membacakan kepada mereka, ya mereka akan mengatakan, mengapa engkau tidak membuat sendiri? Ya, seolah-olah ya mereka menyangka ayat itu dibuat sendiri oleh Nabi kita Muhammad SAW. Qul, katakanlah wahai Muhammad SAW, innama, ya kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada mereka, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Aku hanyalah ya mengikuti apa yang diwahyukan Robku kepadaku. Ya, jadi nggak mungkin ya beliau membuat sendiri, karena ayat-ayat ini semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza basairu min rabbikum. Ya, ini adalah basair, basirah, bukti-bukti ya. Yani bukti yang nyata dari Rob kalian, dari Tuhan kalian. Wahudan, dan juga petunjuk, ya, warahmah, dan juga rahmat, ya, liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman. Ya. Jadi ya Allah SWT membantah ya tuduhan mereka bahwa seolah Nabi SAW bisa membuat Al-Quran sendiri. Bahwa apa yang beliau sampaikan dari ayat-ayat ini hanyalah mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi tugas kita pun hanya mengikuti wahyu, bukan mengikuti hawa nafsu, ya. Karena Al-Quran ini adalah ya merupakan basirah, ya, bukti-bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Quran ini adalah merupakan hudan, petunjuk, ya, dan juga rahmat. Tapi bagi siapa rahmat? Bagi orang yang beriman.
Ya, orang-orang yang mengingkarinya, orang-orang kafir tidak bisa mendapatkan rahmat dari Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, ya, hendaknya ya kalian dengarkan dan diam, ya. Dengar dan diam agar kalian mendapatkan rahmat itu. Ya. Rahmat dari Al-Quran bagi orang beriman kalau mereka mau memperhatikan Al-Quran. Ketika Al-Quran dibacakan pun mendengarkan dengan baik, ya menyimaknya, ya diam dan menyimaknya, ya. Dan dari situlah baru akan kita bisa memahami dengan mendengar dan menyimak dengan baik, kita bisa mentadabburi, merenungkan apa yang disampaikan, apa yang didengar dari bacaan Al-Quran tersebut. Nah, dari situlah baru kita akan bisa ya dengan metadabur tadi kita akan kemudian bisa ya meresapi dan kemudian bisa menjadikan kita paham dan ya kemudian dengannya kita bisa membawa diri kita untuk bisa sesuai dengan apa yang kita ya dengarkan dari Al-Quran tadi. Dan di situ aturan rahmat Allah SWT. Ketika kita bisa mengikuti apa yang kita dengarkan dari bacaan Al-Quran, ya mendengarkannya dengan baik, ya dan juga kita bisa mentadabburinya. Ya. Jadi mengenal Al-Quran dengan adab, dengan hati kita hadir, ya, bukan sekedar dengar yang sekedar lewat saja. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa interaksi dengan Al-Quran itu harus penuh memuliakannya, penuh penghormatan kepadanya. Ya. Ya. Sebanyak orang yang membaca Al-Quran, tapi ya membaca begitu saja, ya, mendengar Al-Quran juga, ya, tidak benar-benar mendengarkan, ya, tapi hanya sambil lalu saja, atau mendengarkan hanya sekedar mendengarkan ya mungkin keindahannya saja tapi tidak menjadikannya sesuatu yang ya untuk ditadabur ya untuk direnungkan maknanya. Nah, dengan kita menyimak dan diam ya, diam berarti betul-betul ya menyimak dengan fokus ya, maka itu akan menjadikan Quran itu rahmat bagi kita. Ayat ini di antara para ulama menjadikan juga dalil bahwa apabila ya dalam salat berjamaah ya, di antaranya sebuah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kalau salat berjamaah ya imam membaca jahar, membaca surat ya baik Al-Fatihah mau surat yang lain, kita harus diam dan dengarkan baik-baik ya. Makmum dengar dan diam ya. Kita tidak ikut membaca tapi kita diam dan mendengarkan bacaan imam tersebut ya. Ya. Ini diantara pendapat yang mengatakan bahwa makmum ketika sholat jahar tidak perlu membaca Al-Fatihah maupun surat ya. Nah, ini diantaranya pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Ya, meskipun ada pendapat yang lain ya. Ini masalah khilaf di antara para ulama. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah Rabbmu ya, ingatlah Tuhanmu ya, yakni Allah Subhanahu wa taala fi nafsika, pada dirimu, dalam dirimu yakni tentunya dalam hatimu ya. Tadarruan dengan rendah hati, yang merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa khifatan, dan juga dengan rasa takut kepadanya ya. Nah, wa dunal jahri, dan tidak mengeraskan suara ya, minal qauli ya, tidak mengeraskan al-qaul itu perkataan atau suara ya. Bil gudui wal asal, baik itu di pagi hari maupun petang hari ya. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang lengah ya. Ya, di ayat ini Allah SWT merintahkan agar kita berzikir ya. Ya, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan rendah hati ya, dengan penuh rasa takut ya, dengan memelankan ya zikir kita ya, tidak mengeraskannya ya, karena Allah Maha mendengar ya, bahkan itu termasuk adab ya, bukan dengan suara keras-keras, karena Allah ya justru memerintahkan kita untuk ya memelankan suara kita, karena itu adab kita di hadapan Allah. Kepada di hadapan manusia saja kalau kita bersuara keras-keras nggak bagus ya. Memanggil misalnya atau berbicara dengan suara yang keras-keras ya, tapi dengan suara yang lembut. Nah, lagi di hadapan Allah SWT yang Maha mendengar, kita bersuara pelan sekalipun hanya kita yang mendengar, Allah pun Maha mendengar, dan yaitu yang
justru diperintahkan sebagai bentuk tawadhu kita, tadarruk kita, rendah hati kita di hadapan Allah, ya. Nah, diperintahkan zikir ini baik pagi dan petang, ya. Makanya ada zikir as-subah, zikir al-masa, ya, pagi dan petang, ya. Agar hari-hari kita terus diwarnai dengan, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, wala takum minal ghafilin, jangan termasuk orang-orang yang lalai. Jangan sampai kita lalai dari berzikir, ya. Karena hati ini akan hidup dengan zikir. Kalau kita tidak berzikir, tidak ingat Allah, hati kita bisa lama-lama mati, ya, lama-lama keras, ya. Lembutkan hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ayat terakhir, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ya, innal ladzina 'inda rabbika, sesungguhnya mereka yang berada di sisi Rabbmu, yakni para malaikat, ya, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yastakbiruna 'an ibadatihi. Mereka tidaklah, ya, menyombongkan diri dari beribadah kepadanya. Ya. Para malaikat saja, orang-orang makhluk yang mulia isi Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa enggan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyombongkan dirinya, ya, sehingga mereka pun juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihunahu, dan mereka juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala, wa lahu yasjudun, dan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menggambarkan bahwa malaikat, ya, sebagai makhluk yang mulia saja selalu beribadah, ya. Mereka juga tidak sombong, ya, karena orang-orang yang sombong itu orang-orang yang kemudian tidak mau beribadah kepada Allah, ya. Mereka menyombongkan dirinya, merasa dirinya sudah, ya, memiliki apa yang mereka, ya, inginkan dari kehidupan dunia, tidak peduli lagi dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi semestinya semakin mulia makhluk, semakin tunduk kepada Allah, ya. Semakin seorang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka harusnya dia semakin, ya, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad SAW adalah, ya, manusia yang paling mulia, tetapi beliau paling banyak beribadah, ya. Paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk syukur kita kepadanya, ya. Allah muliakan kita, kita bersyukur dengan beribadah kepadanya. Ya, jangan sampai menjadi orang sombong, ya, padahal sudah diberi kemuliaan tapi malah sombong dan tidak mau beribadah atau lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walahu yasjudun, dan diakhiri ayat ini dengan, ya, walahu yasjudun, yaitu bahwa mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, sebagai bentuk, ya, peribadahan itu adalah dengan bersujud, ya, merendahkan diri tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini adalah akhir dari surat Al-A'raf, ya. Dengan demikian selesai pembahasan kita dari surat Al-A'raf, ya. Dan juga dari ayat yang kita baca tadi 196 sampai 206, ya. Alhamdulillah. Ya, sampai di sini wallahu taala wa alam. Ya, semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Ustadz, maaf mau nanya, tadi disebutkan bahwa ini umatnya ini kadang-kadang melakukan kesalahan tapi langsung setelah itu ingat dan kembali ke Allah. Nah, contohnya apa ya kesalahan yang pernah dilakukan itu yang bisa cepat ingat balik lagi gitu? Ya, apapun kesalahannya, ya kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Ya, kalau kita orang yang bertakwa, begitu kita melakukan kesalahan, kita akan segera ingat sama Allah. Apapun kesalahannya bentuknya, ya. Apakah mungkin terpikir untuk melakukan suatu, ya, apa misalnya, ya, misalnya seorang yang ingin berbuat asusila, ya, misalnya berbuat zina ataupun yang lainnya, tapi kemudian dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia mengurungkan diri di perbuatan tersebut, ya. Ya, sebagaimana ada hadis yang orang yang terkurung, ya, 3 orang terkurung di gua, ya. Ya, salah satunya adalah, ya, ketika mereka berdoa agar gua dibukakan, pintu batu itu bisa tergeser. Soalnya berdoa, dan dalam doanya dia mengatakan bahwa dia pernah hampir berbuat zina dengan, ya, anak pamannya, tapi kemudian karena ingat Allah akhirnya dia nggak jadi, dan itu bisa menjadikan, ya, manfaat baginya, ya, sehingga Allah geser ke batu itu dengan, ya, apa yang dia lakukan itu, ya. Baik.
Ya, ya, terima kasih Ustaz. Ya, bersama. Jadi begitu ya. Intinya kita ya jangan pernah lepas dari zikir, mengingat Allah, supaya ketika setan mengganggu kita, kita segera menyadari bahwa ini gangguan setan yang harus kita singkirkan. Ya, ini ciri orang yang bertakwa begitu. Ya, sadar bahwa ini gangguan setan, maka kita pun akan segera berlindung kepada Allah, minta perlindungan Allah agar setan itu bisa benar-benar ya pergi dari ya diri kita, ya tidak mengganggu kita. Nah, sehingga kita pun selamat dari melakukan perbuatan dosa atau kemaksiatan. Ya, jadi seperti itu. Ya, iya intinya selalu ingat sama Allah. Ya, di antara zikir terbesar adalah Al-Quran ini. Ya, Al-Quran ini adalah zikirnya seorang hamba ya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah kalamullah. Ini adalah firman Allah ya. Kita membaca Al-Qur'an sedang membaca firman Allah berarti menjadikan kita ya interaksi kita dengan Al-Qur'an adalah interaksi kita dalam ya mengingat Allah Subhanahu wa taala yang telah memfirmankan ya menyampaikan ayat-ayat ini ya. Ya, sehingga hati kita pun dengan demikian bisa akan semakin ya terjaga, ya terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di awal ayat tadi, Allah adalah pelindung kita karena Dia yang telah menurunkan Al-Qur'an. Maka dengan kita dekat dengan Al-Qur'an, Allah akan melindungi kita, menjaga kita, ya. Nah, ada lagi? Ya, cukup ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya bisa menjadi Mau ya. tanya, mau tanya Oh ya, sebentar. ya. Silakan. Kayaknya di Quran ini di ayat-ayat Al-Quran ini sering disebutkan tentang zikir pagi dan petang diulang-ulang di beberapa tempat gitu zikir pagi. Ya. Itu memang harus sebaiknya kita baca zikir pagi dan petang itu ya, yang eh, apa? Yang ada semacam banyak itu. Memang harus ya sebaiknya ya. Iya, iya. Eh, apa namanya? Meskipun bukan merupakan keharusan ya dalam arti wajib yang kalau kita tinggalkan berdosa, tapi itu sangat dianjurkan ya. Artinya ya manfaatnya akan kembali kepada diri kita dan sangat besar. Ya, di antara dikir-dikir pagi dan petang itu ada di antaranya adalah dikir-dikir yang untuk perlindungan ya supaya kita tidak mudah eh, tidak hanya diganggu setan, tapi agar kita tidak mudah jatuh ke dalam hal-hal yang bisa menyebabkan datangnya musibah secara tiba-tiba ya dan sebagainya. Ya, ya bisa diambil beberapa saja ya dari dikir-dikir itu atau kalau kita sempat waktunya bisa semuanya kita baca ya. Ya, jadi mana yang memungkinkan ya kita yang penting usahakan ada ya baik pagi sebelum matahari terbit atau petang ketika matahari belum terbenam ya. Ya, yaitu ya memang sesuatu yang ya penting sebetulnya bagi kita ya karena akan berikan ya perlindungan bagi kita insya Allah taala ya. Tip itu Terima kasih Pak Ustadz. sama ya Terima ya kasih. cukup ya. Mau tanya Coba, lagi, itu zikirnya itu apakah sebaiknya dibaca setelah sholat atau tidak susah menunggu sholat juga langsung zikir aja? kalau zikir pagi dan petang itu zikir sobah itu dilakukan sebelum matahari terbit itu bisa setelah sholat subuh ya. Ya setelah sholat subuh sampai sebelum matahari terbit pokoknya ya. Ya, habis sholat sebaiknya habis sholat kalau itu ya setelah sholat subuh itu masuk waktu sobahnya. Nah kalau sore petang sore itu berarti bisa setelah sholat asar atau bisa nanti yang penting sebelum matahari terbenam nggak harus habis sholat langsung ya karena sholat asar mungkin kan kita sholat jam sekitar jam setengah empat tapi kita mungkin belum sempat zikir ya nggak apa-apa nanti yang penting sebelum matahari terbenam itu zikir masa atau zikir petangnya ya. Nah ya Ya, itu yang ya, dimaksud ya. ya, terima kasih. Ya ya baik cukup dulu ya. Ya. Ya, Baik Bapak Ibu sekalian azan yang luar biasa majma'in kita cukupkan untuk pertemuan sore hari ini. Wallahu ta'ala wa'alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.